Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Semoga saudara-saudari dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk dijadikan bekal di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, memohon tuntunan dari Allah agar kita betul-betul mengerti dan memahami apa yang Ia inginkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan ke dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong Kau yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti sepenuhnya apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini hanya satu ayat, dan itu terambil dari Roma 16 ayat yang ke-16. Roma 16 ayat ke-16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat dulu ketika saya masih ada di Klaten, ketika saya masih sekolah, saya itu tiba-tiba ingin bersih-bersih rumah. Jadi saya itu memang adalah orang yang sangat jarang beres-beres rumah, apalagi bersih-bersih rumah. Hanya membereskan kasur saja tidak pernah, apalagi mengepel dan menyapu. Tetapi waktu itu tiba-tiba saja saya ingin untuk membersihkan rumah saya. Jadi pada waktu itu pagi-pagi saya bangun, beres-beres kamar, kemudian menyapu, mengepel, nyulai, mencuci dan sebagainya. Semua pekerjaan rumah itu saya lakukan. Lalu siang-siang ketika semua pekerjaan sudah saya lakukan, setiap sudut rumah sudah saya bersihkan, saya merasa lelah dan kemudian istirahat di kamar dan main HP. Ketika saya istirahat dan main HP, tiba-tiba saja ibu saya pulang dari kerja. Kemudian ibu saya langsung teriak, "Duwe anak kok ora pernah resik-resik." Nah, saya yang mendengar itu kemudian merasa tidak terima, karena sebelumnya saya itu sudah bersih-bersih rumah. Kemudian saya mengatakan ke ibu saya, "Lah kok ibu iso nyimpulke ngono? Aku wis resik-resik omah kok." Kira-kira begitu pembelaan saya. Lalu ibu saya menunjukkan bahwa ternyata ada satu jendela yang masih berdebu, dan ternyata jendela itu terlewat. Jadi saya tidak sempat atau lupa untuk membersihkan jendela itu. Dari situlah kemudian ibu saya menyimpulkan kalau saya itu tidak pernah bersih-bersih rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita itu lebih mudah untuk melihat kekurangan yang dimiliki oleh orang lain daripada mengapresiasi hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bacaan kita pada hari ini itu adalah bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu Paulus menyapa banyak sekali orang, menyapa banyak sekali nama-nama, yang kalau saya hitung, kalau tidak salah, itu lebih dari 24 nama disebutkan oleh Paulus, dan mereka disalami satu-satu oleh Paulus. Nah, yang menarik adalah setelah Paulus memberikan salam kepada mereka, Paulus selalu mengikuti dengan mengapresiasi tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan. Salah satu contohnya di ayat yang ke-12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Jadi selalu mayoritas itu setelah memberikan salam, Paulus mengapresiasi apa-apa saja yang dilakukan oleh nama-nama yang diberinya salam. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus itu berarti setelah menyapa orang lain atau setelah mengingat orang lain, pertama-tama yang perlu kita ingat adalah hal-hal baik yang sudah mereka lakukan dan mengapresiasi hal-hal baik itu sebelum kita mengatakan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, mengapresiasi hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain itu bisa kita lakukan dengan satu cara yang cukup sederhana, dengan satu kata yang seringkali dianggap sepele tetapi sebetulnya memiliki makna yang luar biasa positif.
Kata itu adalah terima kasih. Terima kasih adalah salah satu cara kita untuk mengapresiasi orang lain. Nah, tentu saja mengapresiasi orang lain itu tidak boleh hanya terjadi di luar gereja, tetapi pertama-tama harus terjadi di dalam komunitas bergereja kita. Bila ada jemaat yang sudah bersedia untuk menjadi panitia di dalam sebuah acara di gereja, baiklah kita itu ketika mengingat mereka, kita mengapresiasi mereka terlebih dahulu, mengatakan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan energi demi kemajuan gereja ini dan demi kemuliaan Allah. Jadi dari bacaan kita diingatkan kembali, setelah kita mengingat sesama kita, janganlah kita mengingat hal-hal buruk yang mereka lakukan, melainkan pertama-tama mengapresiasi hal-hal baik yang sudah mereka lakukan, seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada ke-24 nama yang ada di dalam bacaan kita. Semoga renungan ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, barusan kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang barusan kita renungkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan ke dalam hidup kami. Barusan kami mendengarkan firman-Mu, barusan kami merenungkan firman-Mu, dan kami kembali tersadarkan bahwa ketika kami mengingat sesama kami, mengingat saudara-saudari kami, haruslah hal-hal baik yang mereka lakukan yang kami ingat dan kami apresiasi terlebih dahulu, sebelum kami mengingat hal-hal buruk yang mereka lakukan. Tolong Kau yang bantu kami agar kami dapat selalu melakukan apa yang barusan kami renungkan. Bantulah kami agar kami selalu dapat mengapresiasi sesama kami, walaupun hanya dengan mengucapkan terima kasih atas segala hal baik yang telah sesama kami lakukan. Kami percaya Engkau akan selalu membimbing kami dan juga menuntun kami ke dalam ajaran yang baik. Bila kami berdoa terdapat kesalahan dan dosa, kami mohon ampunan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.